Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang pengembangan diri pekerja. Selamat mendengarkan. Pengembangan diri pekerja merupakan proses pengembangan diri berkelanjutan dengan membangun kompetensi dan mewujudkan potensi menurut Kaswan. Proses di mana karyawan dalam sebuah perusahaan dibantu secara terencana untuk meningkatkan kemampuan sehingga bisa menyelesaikan berbagai macam tugas yang berhubungan dengan peran mereka di masa depan, menurut Profesor Tevi Rao. Jadi, pengembangan diri pekerja adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoristis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoristis, konseptual, dan moral karyawan. Sedangkan latihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan karyawan. Pengembangan diri itu penting karena menyadari bahwa kita memiliki essential inner nature menurut Abraham Maslow yang kita miliki akan memberi motivasi untuk mengembangkannya secara maksimal dan kita berupaya untuk mengaktualisasikannya, menyiapkan kondisi yang dapat mendukung agar segala potensi yang kita miliki dapat terwujud. Yang kedua, setengah kehidupan pengetahuan manusia mengalami penurunan. Yang ketiga, membantu memahami kebutuhan. Yang keempat, seorang pemimpin bisa menjadi role model untuk karyawannya. Dan yang terakhir, dapat menjalani kehidupan yang lebih memuaskan. Contoh pekerja yang mengembangkan diri yaitu dapat disiplin dalam segala hal seperti mentaati waktu, aturan kerja, tugas yang dikerjakan, kualitas kerja, dan juga dapat mewaspadai atau tahu solusi ketika stres kerja. Manfaat pengembangan diri bagi organisasi atau perusahaan yaitu menaikkan produktivitas dan kinerja pekerja. Yang kedua, meningkatkan retensi pekerja. Yang ketiga, menjamin tersedianya tenaga kerja yang baik karena reputasinya yang baik. Yang keempat, menambah motivasi dan komitmen terhadap nilai dan visi perusahaan dan meningkatkan karyawan merespon perubahan dengan cepat dengan lebih menyenangkan. Manfaat pengembangan diri bagi pekerja yaitu membantu karyawan lain untuk berkembang, memiliki keahlian yang mutakhir dan lebih banyak, meningkatkan keterlibatan dalam mengambil keputusan dan mengelola segala hal yang perlu dipertimbangkan, serta membuat karyawan dikenal publik dan memberi atau mendapatkan akses informasi karena relasi. Cara-cara dalam mengembangkan diri pekerja yaitu satu, introspeksi diri, kedua, mendapatkan motivasi tentang pengembangan diri atau mencari mentor sesuai dengan minat dan bakat yang akan dikembangkan. Yang ketiga, terus belajar dapat melalui pendidikan, pelatihan, dan program profesional. Yang keempat, mendapatkan evaluasi dan menerima kritikan. Yang kelima, uji kompetensi dan merayakan keberhasilan pekerja. Jenis-jenis pengembangan diri. Yang pertama, ada pengembangan secara informal, yaitu karyawan atas keinginan dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatannya. Pengembangan secara informal menunjukkan bahwa karyawan tersebut berkeinginan keras untuk maju dengan cara meningkatkan kemampuan kerjanya. Hal ini bermanfaat bagi perusahaan karena presentasi kerja karyawan semakin besar, di samping efisiensi dan produktivitasnya juga semakin baik. Yang kedua, ada pengembangan secara formal. Karyawan ditugaskan perusahaan untuk mengikuti pendidikan atau latihan baik yang dilakukan perusahaan maupun yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan. Pengembangan secara formal dilakukan perusahaan karena tuntutan pekerjaan saat ini atau masa datang yang sifatnya non-karir atau peningkatan karir seorang karyawan. Metode pengembangan ada dua, metode latihan atau training dan metode pendidikan atau education. Metode latihan atau training yaitu seperti on the job, vestibule, demonstration and example, simulation, apprenticeship, dan classroom method.
Metode pendidikan atau education method ada training method, job rotation and plan progression, coaching and counseling, understudy, business game, dan sensitivity training. Kendala pengembangan diri pekerja, yaitu adanya rasa takut untuk mencoba hal baru dan nyaman dengan keadaan yang saat ini dijalani tanpa adanya kemauan untuk berkembang. Yang kedua, memiliki sifat sombong yang tidak perlu mengembangkan diri karena merasa sudah bisa segala hal. Dan yang terakhir, berasumsi bahwa saat mengembangkan diri akan jadi beban untuk hidupnya dan belum mencoba sudah menyerah. Hukum-hukum pengembangan diri pekerja. Yang pertama, hukum niat, maksud yang dirasakan hati di balik setiap tindakan termasuk pengembangan diri. Tindakan hanya ditentukan atas dasar niatnya. Setiap tindakan akan memperoleh imbalan atau hukuman sesuai dengan apa yang dia niatkan. Yang kedua, hukum kesadaran. Untuk tumbuh, kita harus kenali diri kita, kekuatan, kelemahan, minat, dan kesempatan. Kita harus mampu mengukur tidak hanya apa yang telah dicapai, tapi juga di mana posisi kita sekarang. Yang ketiga, hukum cermin. Kita haruslah melihat hal yang bernilai dalam diri orang lain untuk menambah nilai tersebut dalam diri kita. Yang keempat, hukum refleksi. Ada banyak cara yang berbeda untuk tumbuh dan pelajaran yang tak terhingga yang dapat dipelajari dalam hidup. Tetapi, ada beberapa jenis pertumbuhan yang datang kepada kita hanya kalau kita mau berhenti, rehat, dan mengizinkan pelajaran itu bertemu dengan kita. Selanjutnya ada hukum konsistensi. Tanda dari keunggulan, ujian dari keunggulan adalah konsistensi. Ketika berbicara pengembangan diri, motivasilah yang menggerakkan kita, tetapi disiplin yang menjaga kita agar tetap bergerak. Tidak penting berapa banyak kesempatan yang diterima, tetapi disiplin merupakan kuncinya. Selanjutnya ada hukum rasa sakit. Manajemen yang baik terhadap pengalaman buruk membawa kepada perkembangan hebat. Setiap saat kita menghadapi pengalaman yang menyakitkan, kita menjadi mengenal diri kita sedikit lebih baik. Dan selanjutnya ada hukum timbal balik, bahwa setiap akibat memiliki sebab dan setiap sebab memiliki akibat. Hukum ini disebut juga prinsip bumerang, yang menyatakan bahwa apa yang Anda berikan kepada alam semesta akan kembali kepada kehidupan Anda. Memberilah yang banyak, maka Anda akan menerima yang banyak. Selanjutnya ada hukum ingin tahu. Rasa ingin tahu merupakan kunci pelajar sepanjang masa, jika Anda ingin terus tumbuh dan berkembang. Orang yang memiliki rasa ingin tahu haus akan pengetahuan. Mereka terus-menerus bertanya mengapa. Pertanyaan tersebut membakar imajinasi mereka, mempertemukan dengan penemuan, dan membuka pilihan. Semua perubahan yang bermakna dan abadi dimulai dari imajinasi dan bekerja keluar. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas, boleh silakan dipertanyakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.